hidup indah. Sebetulnya indah tuh di luar atau di dalam sesungguhnya. Sebetulnya begini, di dalam diri kita ini ada rahasia yang sangat penting sekali, yaitu kontradiksi, paradoks di dalam diri kita ini, rahasia paradoks di dalam diri kita ini. Kita semula mungkin para psikiater, psikolog sepakat bahwa apapun peristiwa yang terjadi di luar kita, itu tentu ada yang positif, ada yang negatif. Naik pangkat positif, menggembirakan, kita berbunga-bunga. Mendapat gelar doktor, masa depan terbuka lebar, kita senang. Dapat anak, itu banyak ya peristiwa positif kan. Bisa dapat suami, dapat istri, dapat anak, bisa beli rumah, bisa beli mobil, menggembirakan. Itu membuat kita kesan positif itu dalam diri kita, membangkitkan semangat hidup, ya kan gitu, merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan akan membentuk perilaku. Kemudian yang terjadi di luar kita juga seringkali yang negatif, kematian orang tua, kematian anak, dipecat dari pekerjaan, di PHK, ya kan, kena penyakit, itu sebenarnya menimbulkan penderitaan. Nah, di situ ada satu paradoksal dalam diri manusia sendiri dalam menanggapi ya peristiwa-peristiwa semacam itu. Bahwa ada orang yang paradoks, dapat pangkat, dapat jabatan, dia tidak sebagai apresiator seperti mencerahan, malah dia mempunyai penilaian, pengolahan, memanage hatinya itu berbeda. Waduh, dengan pangkat jabatan semacam ini berarti tanggung jawabnya semakin besar. Kemudian saya gaji naik, nanti akan banyak orang yang iri hati kepada saya. Pangkat saya tinggi, bisa tumbang. Ya, yang pohon yang tinggi yang tumbang. Kalau rumput mah nggak ada rumput tumbang itu. Ya, jadi akhirnya yang muncul itu yang negatifnya. Kan aneh. Tetapi ada juga orang yang mendapat penderitaan, diterpa dengan penderitaan, dengan kegagalan, dengan kebangkrutan. Tapi dia bisa melihatnya dengan positive thinking dia yang luar biasa. Barangkali ini yang terbaik buat saya. Apa yang terjadi adalah pelajaran penting bagi saya. Yang penting hidup ini jangan sampai kita tersandung di batu yang sama dua kali. Kata Aristotelesnya begitu. Kata Nabi Muhammadnya tidak terjerembab di lubang yang sama. Nabi Muhammad bilangnya terjerembab pada lubang yang sama. Aristotelesnya tersandung di batu yang sama. Ya, satu pelajaran. Dia merasa nyaman-nyaman saja. Ya, jadi selalu mengatakan ketika dikucilkan juga dia oke. Di negeri kita penduduk ratusan juta, saya punya pilihan yang lain kok. Ya, saya ingin membagikan diri saya nggak ada urusan, saya tidak tergantung kepada siapapun. Jadi di dalam diri manusia itu ada satu mekanisme yang berbeda. Jadi sehingga keindahan hidup ini itu depend on sebetulnya. Jadi kemampuan nafsu, nafsu, ya kan, jasad, rohani, perasaan, itu semuanya hanya merupakan perangkat lunak saja yang pada kita, tergantung bagaimana kita menginstalnya. Anda mau bahagia, nih begini cara menginstalnya. Tapi seringkali ketika saya memberikan install begitu, banyak orang menolak. Alasannya bukan makom saya, gitu. Membatasi dirinya sendiri. Itu. Kemudian yang kedua itu melihat diri sendiri dengan tenang. Bercermin ya bercermin. Bercermin. Memang bercermin diri ini dalam istilah psikologinya ya introspeksi lah. Ya, awas diri, self correction. Di situ ada keberatan. Jadi introspeksi itu ada keberatannya Mas Rahan. Yang paling berat adalah kenapa?
Karena kita sering tidak jujur dengan diri kita sendiri kok. Sampai pada saat kita mengakui ini, untuk mengatakan ya kalau begitu aku yang salah, ini berat sekali. Ada apa di balik orang merasa keberatan mengaku bersalah? Ini yang jadi persoalannya. Ya, jadi sehingga menjadi sulit metode introspeksi itu untuk dilakukan setiap orang. Kejujuran itulah. Maka sesungguhnya dalam tasawuf kejujurannya merupakan satu instrumen yang sangat efektif sekali. Kejujuran ini. Bahkan di dalam akidah itu seorang nabi itu harus punya sifat jujur ya. Jujur itu jujur lahir, jujur batin, jujur berkata, jujur berbuat, jujur memberikan keputusan, bukan jujur ngomong aja. Dan sudah saya katakan bahwa jujur itu jangan didefinisikan terlalu mudah, simpel sekali. Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Lah, apa betul begitu? Sekarang kalau Pak Afkar ditanya Belanda, mana bapak kamu? Pejuang. Dia sembunyi di atap. Mau jujur, Tuan Belanda, bapak saya di atap, dia dibunuh. Nah kita mengatakan bapak saya baru keluar Pak Belanda itu baru keluar, sehingga belum mengejar. Anda bohong enggak? Kalau definisinya tidak sesuai dengan kenyataan, Anda berbohong. Nah di situ artinya tidak semudah itu kita mendefinisikan kejujuran. Sekarang orang munafik, ya kan, mengatakan kepada, katakanlah kepada Nabi Muhammad barangkali kan gitu, engkau adalah utusan Tuhan. Orang munafik nih. Omong dia jujur nggak? Lihat kenyataannya. Tapi hati dia tidak jujur kan? Iya. Pak Profesor Han adalah the best appreciator. Gitu. Jujur kan gitu, ya kan gitu. Tapi bisa saja orang yang di dalam hatinya tidak meyakini keilmuan Profesor Han, dia berpura-pura mengatakan nyatanya iya kok. Dia ahli di bidang psikologi, dia kan, dia seorang dosen yang mumpuni, yang menguasai. Tapi karena dirinya itu ada kebencian, katanya benar nggak? Benar kan kenyataannya, tapi hatinya tidak. Jadi di mana letaknya jujur itu? Makanya ada unsur kepentingan, ada kalimat kepentingan dimasukkan, ya untuk kepentingan siapa? Itu yang lebih jujur. Seorang diplomat kan pegawai satu warga negara Indonesia yang budiman, yang pinter, dikirim ke luar negeri untuk berbohong kepada negara lain untuk mencari sahabat, kan gitu persoalan. Itu pekerjaan dia kan bohong. Ya, masa membuka borok kita? Ya enggak dong. Nah, apa pembohong diplomat? Ya tidak, karena tujuannya untuk kepentingan negara. Kamu tidak berbohong karena untuk menyelamatkan bapak Anda. Itulah saya kira masalah bercermin diri itu. Itu salah satu dari pemikiran. Nah, tetapi bercermin diri itu pada emosi di sini, artinya kita itu introspeksi. Nah, ketika kita mengapresiasi orang lain pun ya sama. Kita cermin diri dong. Anda ini siapa? Ada seorang baru pesantren di suatu pondok baru 2 tahun, ya ngaji baru bisa baca Quran lah. Itu mengkritiki Gus Dur, mengkritiki Nurul Khalis Majid, mengkritiki siapa lagi tuh? Ure Shihab. Saya bilang, belum level kamu. Enggak, bukan level kamu. Tapi saya juga kan kiai juga. Memang di kampungnya dipanggil kiai karena dia ngimami sholat. Nah itu kan dia tidak bisa bercermin diri. Kamu ini siapa? Nah kenapa? Ya karena dia sering bercermin di air mendidih. Makanya nggak kelihatan seperti apa. Ketika kaca yang kita tatapi itu terdapat retak-retak, wajah kita terjadi distorsi kok. Ketika kita bercermin di air yang bergelombang, ya tidak kelihatan. Yang mendidih apalagi. Nah makanya kita bercermin diri memerlukan satu kedamaian, ketenangan dan ketentraman jiwa kita sendiri. Baru kita bisa jujur dalam hal semacam itu. Saya kira seperti itu. Kemudian ya memang menurut saya apalagi yang tadi ini apa itu perhatian.
ilmu lupa ya. Ya, Ilmu lupa. nomor 9. Ya, jadi ilmu sebetulnya bukan ilmu lupa ya. Sebetulnya kita tidak lupa kok. Sebetulnya mah apa saja perangsang yang sudah ditanggap oleh indera kita lalu menjadi kenangan, lalu disimpan dalam memori, nggak hilang kok. Kecuali kitanya terbentur kepalanya, sarafnya putus, ya neuro receivernya itu putus barangkali, itu bisa lupa. Tetap tidak, dan dia seringkali juga sering muncul secara tidak sadar, mereproduksi sendiri. Kita tidak menghendaki mengingat, tapi dia muncul sendiri kok. Banyak sekali kenang-kenang itu muncul sendiri semacam itu. Jadi nanti belajar lupa ini sendiri sebetulnya istilahnya belajar lupa lah. Minimal kita belajar mengabaikan atau kita mencari reasoning, ya, rasionalisasi dari peristiwa itu, sehingga pada saat kita memakluminya mengatakan ya udahlah itu kan wajar, ya kan. Orang itu menyakiti hati kita. Akhirnya begitu kita maklumi, ya udah kita maklumi aja, yang orang itu uneducated kok. Ya kan, sekolahnya baru SD, masa saya menuntut. Nah, ketika kita berani memberikan pengertian kepada orang lain dan memakluminya, itu salah satu yang paling efektif kita bisa melupakan. Di samping itu juga kita istisghar itu namanya menganggap kecil ya, bahwa hal semacam itu tidak terlalu penting bagi hidup saya, ya, tidak akan mengganggu kebahagiaan saya. Oke, cuekin saja. Kemudian yang paling mudah dilakukan semua orang yaitu dengan cara mencari kesibukan-kesibukan, ya. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk mengalihkan perhatian. Jadi mengalihkan perhatian itu bukan dengan tidur, malah semakin mencekam ya, mencari kesibukan-kesibukan sampai tubuh kita merasa lelah, sehingga kita tidak sempat kenangan itu mereproduksi sendiri. Kita kesibukan ngelap mobil seperti yang saya lakukan, ya. Saya ngompol sendiri, ngecat sendiri mobil itu. Iya. Kalau sedang tidak ada tamu saya sibukkan. Pokoknya jangan ada kesempatan kita itu kekosongan. Istilah dengan kesibukan-kesibukan.